Di sebuah desa terpencil di lereng gunung, tersembunyi jauh dari hingar-bingar kota, berdiri sebuah rumah tua yang telah ditinggalkan selama puluhan tahun. Dindingnya yang dulu dicat putih kini menguning dan mengelupas, menampilkan lapisan-lapisan kelabu yang lapuk. Genting-gentingnya banyak yang tanggal, meninggalkan lubang-lubang menganga yang memperlihatkan kerangka kayu yang mulai membusuk. Jendela-jendela kayunya yang berukir indah, kini terbuka lebar dan rusak, seolah-olah mata yang buta menatap kosong ke arah jalan setapak yang ditutupi rumput liar. Rumah itu, bagi penduduk desa, bukanlah sekadar bangunan terbengkalai. Ia adalah monumen bisu dari sebuah tragedi, sebuah nisan raksasa yang menelan kenangan dan menaungi ketakutan. Warga desa selalu bergegas saat melintas di depannya, pandangan mereka terpaku ke tanah. Seakan ada magnet tak kasat mata yang menarik mereka menjauh. Udara di sekitar rumah itu terasa lebih berat, dingin, dan menusuk, bahkan di tengah teriknya matahari. Tidak ada suara burung di dahan-dahan pohon tua yang mengitarinya. Tidak ada suara serangga yang biasanya riuh rendah. Hanya ada keheningan, yang terkadang dipecahkan oleh suara angin yang berdesir lembut di celah-celah jendela, terdengar seperti bisikan yang memanggil, namun penuh dengan ancaman. Konon, rumah itu dulunya adalah milik seorang saudagar kaya bernama Surono. Ia dikenal bukan karena kekayaannya yang melimpah, melainkan karena sifat kikir dan keangkuhannya yang luar biasa. Surono sering menolak membantu orang miskin, bahkan mencemooh mereka yang meminta belas kasihan. Harta yang ia kumpulkan seolah-olah menjadi penjara bagi hatinya, mengikatnya dalam kesombongan dan kekikiran. Banyak yang berspekulasi bahwa kekayaan itu ia peroleh dari cara-cara yang tidak halal, mungkin dari perjanjian gelap dengan iblis yang menuntut tumbal sebagai bayarannya. Kisah kematiannya adalah misteri yang diselimuti kabut gelap. Pada suatu malam, api berkobar hebat di rumahnya, melalap setiap sudutnya hingga hanya menyisakan puing-puing hangus. Anehnya, keesokan harinya, ketika warga desa mencoba mencari jasadnya, mereka menemukan tubuh Surono dalam kondisi yang sangat aneh. Jasadnya tidak hangus terbakar, melainkan ditemukan terikat rapi dalam kain kafan yang separuh terbakar. Posisi tubuhnya seperti orang yang dikubur hidup-hidup, namun tidak pernah berhasil dimakamkan. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukan ini, dan mengapa jasadnya ditemukan dalam kondisi seperti itu. Dari sanalah, legenda Rumah Pocong lahir. Dikatakan bahwa arwah Surono tidak pernah bisa beristirahat dengan tenang. Ia terjebak di antara dua alam, diikat oleh dendam dan dosa-dosanya, hingga menjelma menjadi pocong yang menghantui. Malam hari, dari kejauhan, beberapa warga desa yang nekat pernah melihat sosok putih melompat-lompat di halaman rumah. Kadang terdengar suara kain kafan yang bergesekan dengan tanah, menimbulkan bunyi lirih yang membuat bulu kuduk meremang. Suara itu, bagi mereka, bukanlah sekadar suara, melainkan bisikan yang memanggil, sebuah undangan yang menggetarkan jiwa. Bahkan siang hari pun, rumah itu terasa menakutkan. Rumput liar tumbuh lebat, menjulang hingga menutupi jalan setapak. Burung-burung dan hewan-hewan liar enggan mendekat, seolah tahu ada sesuatu yang tidak wajar di sana. Ada aura berat yang sulit dijelaskan, seolah-olah sesuatu bersemayam di dalamnya, menunggu dan mengintai. Beberapa pemuda desa yang haus tantangan pernah mencoba menguji nyali mereka dengan masuk ke dalam. Mereka membawa senter, tawa-tawa sinis, dan keberanian yang dipaksakan. Namun tak satu pun dari mereka bertahan lama. Selalu ada kejadian aneh yang membuat mereka lari tunggang langgang. Lampu senter tiba-tiba padam, suara langkah kaki mengikuti mereka di koridor kosong, dan yang paling mengerikan adalah bau busuk menyengat yang muncul entah dari mana, seperti aroma daging membusuk yang sudah berhari-hari dibiarkan di bawah terik matahari. Seorang pemuda bernama Raka pernah menceritakan pengalamannya dengan detail yang mengerikan. Ia masuk ke ruang tengah rumah dan melihat bayangan putih berdiri kaku di sudut ruangan. Bayangan itu menunduk, dengan kain kafan yang menjuntai lusuh. Ketika ia memberanikan diri untuk mendekat, sosok itu tiba-tiba melompat ke arahnya dengan kecepatan tak wajar. Raka berlari keluar dengan napas terengah-engah, wajahnya pucat pasi, dan tidak pernah kembali lagi ke sana. Sejak kejadian itu, warga desa semakin yakin bahwa rumah tua itu bukan sekadar bangunan kosong, melainkan sarang dari sesuatu yang jahat. Mereka memberinya nama, Rumah Pocong, nama yang diwariskan turun-temurun untuk mengingatkan generasi berikutnya agar menjauhinya. Malam itu, seorang peneliti fenomena mistis bernama Andi datang ke desa tersebut. Ia mendengar cerita tentang Rumah Pocong dari seorang temannya dan merasa tertantang. Ia meyakini semua itu hanyalah mitos yang dibesar-besarkan oleh ketakutan masyarakat. Dengan kamera,
alat perekam suara, dan senter yang canggih, ia memutuskan untuk bermalam di dalam rumah itu. Warga desa sudah memperingatkannya agar tidak nekat. Namun Andi bersikeras, melihat ini sebagai kesempatan emas untuk membuktikan teorinya. Begitu ia memasuki halaman, hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyambutnya. Angin yang berembus pelan terdengar seperti desahan berat, seolah mengintai dari balik kegelapan. Rumput-rumput liar bergoyang, dan suara jangkrik yang biasanya riuh mendadak menghilang, seolah seluruh alam sekitar menahan napas. Andi membuka pintu depan yang sudah rapuh, menimbulkan derit panjang yang menyeramkan di ruangan kosong. Bau busuk menyengat langsung menyergap indera penciumannya, seperti bau daging membusuk yang bercampur dengan bau kain basah yang lama tak dijemur. Andi mencoba menenangkan diri, menyalakan kamera, dan merekam suasana di dalam rumah. Cahaya senter menyapu dinding yang penuh noda hitam, lantai yang berdebu tebal, dan perabot tua yang patah. Ia menaruh kamera di sudut ruangan, berharap bisa merekam sesuatu yang tak kasat mata. Waktu berjalan lambat, dan suasana semakin mencekam. Sesekali, terdengar suara langkah pelan di lantai kayu. Ia yakin hanya ada dirinya, namun suara itu terus terdengar. Ia juga mendengar suara seperti kain yang diseret, datang dari arah lorong panjang menuju kamar belakang. Andi mencoba mendekat, namun tiba-tiba lampu senternya berkedip-kedip, lalu padam. Ia panik, mencoba menyalakannya kembali, hingga akhirnya cahaya kembali. Namun kali ini, di ujung lorong, ia melihat sesuatu berdiri kaku. Sosok putih dengan kain kafan lusuh, wajahnya tertutup kain namun matanya bolong hitam menganga, menatap ke arahnya. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Namun dari tubuhnya keluar suara lirih, seperti rintihan orang sekarat, bercampur dengan bau busuk yang semakin menusuk. Andi terdiam, tubuhnya gemetar. Kamera di tangannya bergetar, merekam setiap detik mencekam itu. Pocong itu lalu bergerak, melompat dengan kecepatan tak wajar, semakin mendekat. Andi berteriak, berlari menuju pintu keluar, namun suara kain berderap mengikuti di belakangnya. Keesokan harinya, warga desa menemukan Andi terbaring di halaman rumah, wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Kamera yang ia bawa rusak, namun rekaman suaranya masih tersisa, hanya terdengar rintihan lirih dan suara langkah kain kafan yang mendekat perlahan. Warga desa semakin yakin bahwa rumah itu memang terkutuk, dan mereka menguburkan Andi dengan penuh ketakutan. Warisan pocong. Setelah kejadian tragis yang menimpa Andi, desa menjadi semakin mencekam. Beberapa pemuda yang penasaran, memutar rekaman suara Andi. Suara gemetar Andi terdengar jelas, bernapas terburu-buru, disertai bunyi langkah berderap yang menyeramkan. Kemudian muncul suara lirih seperti orang menangis, bercampur dengan suara mengerang, "Lepaskan, lepaskan," yang seolah berasal dari dalam kain kafan. Saat rekaman itu diputar, suasana menjadi mencekam. Lampu di rumah salah seorang pemuda tiba-tiba padam, dan salah satu dari mereka mengaku merasakan hawa dingin mengelilinginya. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani memutar rekaman tersebut. Mereka percaya, suara itu adalah bagian dari kutukan yang ikut terbawa dari rumah tua tersebut. Kabar tentang rekaman itu menyebar hingga ke telinga seorang wartawan skeptis bernama Bayu. Ia yakin, jika ia bisa mendapatkan bukti nyata berupa rekaman atau gambar, karirnya akan melonjak. Ia pun memutuskan untuk datang ke desa itu dan menelusuri langsung rumah tua yang angker tersebut. Bayu adalah orang yang rasional. Baginya, cerita pocong hanyalah mitos yang diperbesar oleh ketakutan masyarakat pedesaan. Ia menyiapkan segala peralatan, kamera canggih, drone kecil, alat perekam suara modern, bahkan jimat pemberian seorang dukun, meski ia sendiri menertawakan hal itu. Malam ketika Bayu tiba di rumah tua itu, bulan purnama menggantung tinggi. Rumah itu terlihat semakin menyeramkan, berdiri angkuh dengan bayangannya yang panjang. Dari kejauhan, ia merasa seperti ada mata-mata yang memperhatikannya, tapi ia menepisnya, menganggap itu hanya perasaan cemas awal. Begitu memasuki rumah, ia langsung menyalakan kamera dan drone, merekam setiap sudut. Debu tebal beterbangan, papan kayu berderit, dan bau busuk langsung menyergap. Ia menemukan sisa bekas lilin di salah satu ruangan, entah milik siapa, seakan ada ritual yang pernah dilakukan di sana. Saat ia menaruh alat perekam suara di ruang tengah, terdengar suara kain bergesek di lantai. Ia berhenti sejenak, menajamkan telinga. Hanya sunyi yang menjawab, tapi bulu kuduknya sudah berdiri. Ia mencoba menenangkan diri dengan berbicara pada kamera, menjelaskan bahwa ia sedang membuktikan kebenaran mitos. Beberapa menit kemudian,
drone yang ia terbangkan tiba-tiba kehilangan sinyal. Kamera menunjukkan sekilas gambar kabur, seperti sosok putih melompat ke arah drone, lalu layar gelap. Bayu mencoba memulihkan kontrol, tapi sia-sia. Drone itu jatuh entah di mana, mungkin di salah satu ruangan belakang yang gelap gulita. Bayu mulai merasa ada yang tidak beres. Suara kain bergesek kini semakin jelas, semakin dekat. Bau busuk menguat, seperti bangkai yang lama membusuk. Ia menoleh ke arah lorong, dan di sana, sosok pocong itu berdiri kaku, kepalanya miring seolah menatap langsung ke dalam jiwanya. Bayu terpaku di tempatnya, tubuhnya kaku seolah kehilangan kendali. Sosok pocong itu tidak bergerak, namun dari kain kafannya terdengar suara lirih seperti jeritan panjang yang tertahan. Jeritan itu menusuk telinga, membuat Bayu merasa seakan otaknya diremas dari dalam. Dengan gemetar, Bayu mencoba mundur perlahan. Tangannya meraba kamera, menyorot ke arah sosok itu. Namun, ketika cahaya menyorot lebih jelas, terlihat wajah pocong itu bukan sekadar kosong. Dari balik kain, ada rongga hitam dengan cacing-cacing kecil yang bergerak keluar masuk. Bau busuk semakin menyengat hingga membuat Bayu hampir muntah. Sosok itu tiba-tiba melompat mendekat. Bayu berteriak, terjatuh ke belakang, berusaha bangkit sambil menyeret tubuhnya ke pintu. Kamera terlepas, tapi tetap merekam suara detik-detik paniknya. Ia berhasil keluar dari rumah, berlari ke halaman, namun teriakan masih terus terdengar di belakangnya. Suara pocong itu semakin keras, seakan mengejarnya, meski ketika ia menoleh, halaman kosong. Hanya ada bayangan bulan yang pucat dan pepohonan bergoyang pelan. Bayu jatuh tersungkur di tanah, napasnya terengah. Kamera yang ia tinggalkan di dalam rumah merekam sesuatu yang lebih mengerikan. Pocong itu berdiri di jendela, menatap ke arah luar, seolah menunggu mangsanya kembali. Malam itu, Bayu selamat, tapi tidak tanpa luka. Ketika ia kembali ke penginapan, ia mendapati tubuhnya penuh lebam seakan dicengkeram sesuatu. Ia mencoba menonton rekaman, namun layar berkali-kali rusak, muncul gambar wajah pucat dengan mata hitam menganga, lalu hilang. Ia menuliskan semua kejadian itu dalam catatannya, namun setiap kali ia membaca ulang, ada kalimat yang berbeda dari tulisannya. Seolah ada tangan lain yang menulis bersamanya. Kalimat itu berbunyi, "Aku belum tenang, kuburkan aku dengan benar." Bayu mulai dilanda mimpi buruk setiap malam. Dalam tidurnya, ia selalu melihat pocong itu melompat-lompat di dalam kamar, mendekat perlahan, membawa bau busuk dan jeritan lirih. Ketika ia terbangun, jendela kamarnya selalu terbuka, meski sebelumnya ia yakin sudah menutupnya rapat. Warga desa memperingatkannya bahwa ia telah membawa pulang kutukan. Jika ia tidak segera meninggalkan desa, arwah itu akan terus mengikutinya kemanapun. Namun Bayu merasa belum cukup, ia harus menemukan kebenaran. Ia yakin ada sesuatu yang belum terselesaikan dengan arwah tersebut. Dengan tekad bercampur rasa takut, Bayu memutuskan kembali ke rumah tua itu untuk kedua kalinya. Kali ini membawa seorang dukun desa agar bisa memahami apa sebenarnya yang membuat arwah itu tak tenang. Rahasia di dasar sumur. Dukun desa yang dipanggil Bayu bernama Ki Surya. Ia dikenal sebagai orang yang mampu berhubungan dengan dunia gaib, meski jarang mau melibatkan diri dengan urusan roh penasaran. Ketika Bayu menceritakan tujuannya, Ki Surya hanya menghela napas panjang. Ia berkata bahwa arwah di rumah itu adalah jiwa yang terjebak, dan melepaskannya tidak akan mudah. Malam itu, mereka berdua memasuki rumah tua tersebut. Ki Surya membawa dupa, bunga setaman, dan seutas benang hitam. Bau dupa segera memenuhi ruangan, namun tidak mampu menutupi bau busuk yang telah lama bersemayam di sana. Mereka berjalan perlahan menyusuri lorong. Bayu menyorot dengan kamera, sementara Ki Surya merapalkan doa-doa. Setiap kali doa itu diucapkan, terdengar suara lirih seperti tangisan dari balik dinding. Suara itu semakin jelas ketika mereka mendekati sebuah pintu kayu di bagian belakang rumah. Pintu itu terkunci rapat. Ki Surya meminta Bayu untuk tidak menyentuhnya, lalu ia menaburkan bunga di depan pintu sambil membakar dupa lebih banyak. Udara mendadak menjadi berat, suhu ruangan turun drastis, dan terdengar suara ketukan keras dari balik pintu, seolah ada sesuatu yang terperangkap di dalam. Dengan penuh keberanian, Bayu akhirnya mendorong pintu itu. Engsel berkarat berderit panjang sebelum pintu terbuka perlahan. Begitu pintu terbuka, hawa busuk semakin menyengat. Ruangan itu gelap, hanya ada sebuah kasur tua dengan kain putih lusuh tergeletak di atasnya. Ketika senter diarahkan, Bayu terkejut melihat sesuatu yang mengerikan. Di atas kasur itu terdapat kain kafan terbuka, masih utuh, tapi tanpa tubuh di dalamnya.
Kain itu berlumur darah kering, dan di sekitarnya penuh dengan bekas cakar di dinding, seolah seseorang pernah berusaha keluar dari ruangan itu. Ki Surya segera merapal doa lebih keras, wajahnya pucat. Ia berkata bahwa roh itu tidak pernah dikuburkan dengan benar. Tubuhnya mungkin hancur dalam api, tapi kain kafannya terjebak di sini, menjadi pengikat yang membuat arwah itu tidak bisa pergi. Tiba-tiba, pintu kamar menutup dengan keras. Angin dingin berembus kencang, membuat dupa padam. Dalam kegelapan, terdengar suara kain bergesek mendekat, diikuti oleh jeritan panjang yang membuat telinga terasa berdarah. Sosok pocong itu muncul tepat di depan mereka, wajahnya menganga dengan lubang hitam besar, tubuhnya bergetar seolah marah. Bayu berteriak, sementara Ki Surya berusaha menahan dengan bacaan doa, namun kekuatan itu terlalu besar. Malam itu, mereka menyadari bahwa rahasia di balik rumah tua tersebut bukan sekadar cerita rakyat. Ada sesuatu yang jauh lebih kelam, dan arwah itu tidak akan tenang sebelum dendamnya terselesaikan. Setelah kejadian di kamar belakang, Bayu dan Ki Surya keluar dengan wajah pucat pasi. Mereka tahu kini bukan hanya berhadapan dengan sekadar arwah penasaran, melainkan jiwa yang benar-benar terperangkap dalam siksaan tanpa akhir. Namun Bayu, dengan rasa ingin tahunya, tidak bisa berhenti. Ia memutuskan untuk merekam lebih banyak, meski Ki Surya sudah berulang kali memperingatkan. Di ruang tengah, mereka menemukan sebuah cermin besar yang pecah di salah satu sudutnya. Cermin itu ditutupi debu tebal, namun tetap memantulkan bayangan samar. Bayu membersihkannya sedikit, lalu ia dan Ki Surya terkejut ketika melihat pantulan yang berbeda dengan kenyataan. Dalam cermin, terlihat sosok pocong berdiri tepat di belakang mereka, padahal saat mereka menoleh, ruangan kosong. Bayu mulai gemetar, sementara Ki Surya langsung menaburkan bunga di depan cermin dan merapalkan doa. Namun semakin lama, pantulan dalam cermin justru makin jelas. Pocong itu dalam cermin bergerak, menunduk perlahan, kemudian mengangkat kepalanya hingga kain kafannya robek memperlihatkan wajah hangus penuh belatung. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara jeritan panjang yang hanya terdengar di dalam cermin. Bayu mencoba merekam cermin itu dengan kameranya, namun layar kamera langsung bergetar, muncul garis-garis aneh, lalu mati total. Baterai yang baru saja penuh tiba-tiba habis tanpa penjelasan. Ki Surya berkata lirih bahwa cermin itu mungkin adalah gerbang pengikat roh tersebut, sebuah medium yang membuat arwah itu tidak bisa pergi ke alam lain. Bayu mendengarkan dengan mata melebar, menyadari bahwa ia telah terlalu jauh masuk ke dalam misteri ini. Tiba-tiba, dari dalam cermin, tangan putih dengan kuku panjang mencoba meraih mereka. Bayu berteriak panik, sementara Ki Surya mendorongnya menjauh. Cermin itu bergetar hebat, lalu retak semakin besar hingga akhirnya pecah dengan suara keras. Pecahan kaca beterbangan, melukai tangan Bayu. Namun yang lebih mengerikan, dari cermin yang pecah itu terdengar suara tawa kecil, lirih, seperti seseorang yang akhirnya terbebas dari penjara. Bayu menatap Ki Surya dengan ketakutan, menyadari bahwa mereka mungkin baru saja melepaskan sesuatu yang lebih mengerikan. Malam itu, sebelum mereka keluar, Ki Surya berkata, "Bayu, ingat, kita bukan sedang meneliti hantu. Kita sedang berhadapan dengan dendam. Dan dendam tidak akan pergi hanya dengan doa, melainkan dengan darah." Kata-kata itu menggema di telinga Bayu, membuatnya semakin sulit tidur di malam berikutnya. Dan benar saja, setelah kejadian di cermin itu, teror mulai mengikuti Bayu bahkan ketika ia sudah jauh meninggalkan rumah tua tersebut. Teror tanpa batas. Bayu kembali ke penginapannya dengan perasaan kacau. Ia berharap bisa beristirahat, namun malam itu justru menjadi awal teror yang lebih nyata. Tepat pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela. Ia mencoba mengabaikannya, menutup telinga dengan bantal. Namun ketukan itu berubah menjadi suara gesekan kain, semakin lama semakin keras, seperti sesuatu melompat-lompat di luar kamarnya. Dengan gemetar, Bayu memberanikan diri membuka tirai jendela. Dan di sana, di bawah sinar bulan, pocong itu berdiri, menatap dengan mata hitam kosong. Ia tidak bergerak, hanya menatap. Bayu terdiam, tubuhnya membeku. Saat ia menutup kembali tirai, suara ketukan berpindah ke pintu kamar. Bayu langsung mengambil jimat pemberian Ki Surya, menggenggamnya erat sambil merapalkan doa seadanya. Suara itu berhenti sejenak, namun kemudian terdengar tawa lirih dari balik pintu. Malam itu Bayu tidak tidur. Ketika fajar tiba, ia menemukan bekas tanah dan lumpur di depan pintu kamarnya, seolah sesuatu benar-benar berdiri di sana semalaman. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis,
Namun rekaman dari kamera pengawas penginapan memperlihatkan sesuatu yang mustahil. Sosok pocong melompat-lompat di lorong depan kamarnya, bergerak tak henti hingga pagi. Bayu mulai sadar bahwa ia sudah terlalu jauh terikat dengan arwah itu. Dimanapun ia berada, pocong itu akan terus mengikuti. Tidak lagi hanya di rumah tua, melainkan kemanapun ia pergi. Ia kembali menemui Ki Surya, memohon agar dukun tua itu membantunya memutus ikatan dengan roh tersebut. Namun Ki Surya hanya menggeleng, mengatakan bahwa yang terbuka tidak bisa begitu saja ditutup. Satu-satunya jalan adalah menemukan apa yang membuat arwah itu dendam. Bayu bertanya siapa sebenarnya arwah itu. Ki Surya hanya menjawab singkat, ia bukan sekadar roh, melainkan korban. Kau harus menemukan kebenarannya, atau kau akan mati dengan cara yang sama seperti Andi. Sejak itu, Bayu mulai menyelidiki sejarah rumah tua tersebut, berharap bisa mengungkap asal mula teror yang terus menghantuinya. Bayu mendatangi beberapa orang tua di desa, mencoba menggali cerita lama tentang rumah tua itu. Awalnya mereka enggan bicara, namun setelah didesak, salah satu dari mereka akhirnya mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi puluhan tahun lalu. Rumah itu dulunya milik seorang saudagar kaya bernama Surono. Ia terkenal kikir, sombong, dan sering mempermainkan orang miskin. Banyak orang membencinya, namun tak berani melawan karena ia punya kuasa dan harta. Konon, Surono meninggal bukan karena kebakaran biasa. Pada malam kematiannya, terdengar jeritan panjang dari dalam rumah, dan beberapa orang melihat api menyala dari jendela. Namun ketika api padam, tubuhnya ditemukan terikat dalam kain kafan yang terbakar sebagian, seolah-olah ada ritual pemakaman yang gagal. Ada desas-desus bahwa Surono pernah melakukan perjanjian gelap dengan roh gaib demi kekayaan. Namun ketika ajal menjemput, ia dihukum dengan cara paling kejam, dikubur hidup-hidup, namun tubuhnya tak pernah benar-benar tenang. Bayu semakin terkejut ketika mendengar bahwa tidak ada kuburan Surono di desa itu. Jenazahnya hilang, hanya kain kafan yang tersisa di kamar belakang rumah. Hal itulah yang membuat arwahnya gentayangan, terjebak antara dunia hidup dan mati. Ki Surya menjelaskan bahwa arwah seperti itu disebut roh terikat, yaitu roh yang tidak bisa pergi ke alam baka karena ada sesuatu yang menahannya di dunia. Dalam kasus Surono, ikatan itu adalah kain kafan yang terbakar. Bayu mulai mengerti mengapa pocong itu begitu marah. Ia bukan sekadar ingin menakut-nakuti, melainkan menuntut dilepaskan dari belenggu yang mengikatnya. Namun cara melepaskannya bukan hal mudah, karena berarti mereka harus menemukan tubuh atau sisa jasad Surono yang sebenarnya. Semakin dalam Bayu menggali, semakin ia merasa ada misteri besar yang sengaja ditutup-tutupi oleh warga. Ada rahasia kelam yang tidak ingin diungkapkan. Beberapa warga bahkan melarang Bayu melanjutkan penelitiannya. Mereka khawatir jika arwah itu benar-benar dibangunkan sepenuhnya, maka bencana akan menimpa seluruh desa. Namun Bayu sudah terlanjur terikat. Ia tidak bisa mundur lagi. Satu-satunya jalan adalah maju, menghadapi teror itu hingga tuntas. Ki Surya akhirnya setuju membantu Bayu dengan satu syarat, ia harus siap menghadapi konsekuensinya, karena ritual untuk memutus ikatan roh seperti itu sangat berbahaya. Bayu menyanggupi, meski dalam hatinya diliputi rasa takut. Malam itu mereka kembali ke rumah tua, membawa sesajen, dupa, bunga 7 rupa, serta seekor ayam hitam. Ki Surya berkata bahwa darah ayam itu akan menjadi penawar sementara agar roh tidak menyerang mereka saat ritual berlangsung. Mereka duduk melingkar di ruang tengah, menyalakan lilin dan dupa. Bayu menyalakan kamera untuk merekam, meski Ki Surya melarang keras. Ia tetap melakukannya, yakin bukti ini akan menjadi penemuan besar. Ki Surya mulai merapalkan mantra, suaranya berat dan bergetar. Angin dingin tiba-tiba berhembus dari segala arah, membuat lilin berkedip-kedip. Dari sudut ruangan, terdengar suara kain bergesek, semakin lama semakin dekat. Pocong itu muncul, melompat-lompat mengitari mereka, suaranya lirih namun penuh amarah. Bayu hampir lari, namun Ki Surya menahannya, terus membaca mantra dengan keras. Ayam hitam yang mereka bawa mendadak menjerit keras, lalu mati tanpa sebab. Darahnya menetes ke lantai, dan pocong itu berhenti bergerak, menatap darah itu dengan sorot mata kosong. Ki Surya berkata bahwa mereka hanya punya sedikit waktu sebelum roh itu kembali mengamuk. Ia meminta Bayu untuk pergi ke kamar belakang dan mengambil kain kafan yang tersisa di kasur tua. Itu adalah kunci dari ikatan roh tersebut. Dengan gemetar, Bayu masuk ke kamar itu. Kain kafan masih tergeletak, namun kali ini terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang menempel padanya. Ketika ia mengangkatnya,
terdengar jeritan panjang memenuhi seluruh rumah. Pocong itu melompat masuk ke kamar, menghalangi jalannya. Bayu hampir kehilangan nyali, namun Ki Surya berteriak dari luar agar ia membawa kain itu keluar. Dengan sekuat tenaga, ia berlari menembus sosok pocong itu. Malam itu ritual mereka tidak selesai. Pocong itu mengamuk, membuat rumah bergetar seperti gempa. Mereka berhasil kabur dengan nyawa terancam, namun kini Bayu membawa kain kafan Surono bersamanya, dan itu berarti teror tidak akan berhenti. Pengorbanan untuk ketenangan. Setelah membawa kain kafan itu, hidup Bayu berubah menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Setiap malam, ia mendengar suara kain diseret di sekitar kamarnya. Kain itu, yang ia simpan di tas, terkadang basah sendiri, mengeluarkan bau darah segar. Ia mencoba membakarnya, namun api tidak pernah mau menyala. Kain itu tetap utuh, meski sudah disiram bensin. Seolah ada kekuatan yang menjaganya agar tidak hancur. Bayu mulai kehilangan akal sehat. Ia sering melihat bayangan pocong di cermin, di sudut kamar, bahkan di jalan ketika ia bepergian. Orang-orang di sekitarnya mengira ia sakit jiwa, padahal ia sedang disiksa oleh roh penasaran. Ki Surya berkata bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri ini adalah dengan memberikan kain kafan itu upacara pemakaman yang benar. Namun masalahnya, mereka tidak tahu di mana jasad Surono sebenarnya berada. Beberapa warga menyarankan menggali tanah di sekitar rumah tua, namun Ki Surya memperingatkan bahwa itu bisa memicu amarah roh yang lebih besar. Mereka harus menemukan petunjuk lain. Malam berikutnya, Bayu bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria berpakaian putih lusuh, wajahnya hangus terbakar, menunjuk ke arah sumur tua di belakang rumah. Ketika ia terbangun, ia merasa mimpinya bukan sekadar bunga tidur, melainkan pesan dari arwah itu sendiri. Bayu memutuskan untuk menyelidiki sumur itu bersama Ki Surya. Namun sebelum itu, pocong kembali muncul di penginapannya. Kali ini tidak hanya menatap, melainkan mendekat perlahan, kain kafannya berlumur darah segar. Bayu terjebak di sudut kamar, tubuhnya kaku, hanya bisa berteriak tanpa suara. Saat pocong itu hampir menyentuhnya, kain kafan yang ia simpan bergetar hebat, mengeluarkan darah yang menetes ke lantai. Pocong itu berhenti, lalu menghilang seketika, meninggalkan bau busuk menusuk. Bayu jatuh terduduk, menangis ketakutan. Ia sadar, kain itu bukan hanya pengikat roh, tapi juga kunci untuk memanggilnya. Dan kini, Bayu tahu bahwa teror ini belum mencapai puncaknya. Yang menunggunya di sumur tua belakang rumah mungkin adalah jawaban, atau justru awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Bayu dan Ki Surya berdiri di depan sumur tua yang terletak di belakang rumah angker itu. Sumur itu ditutupi batu besar yang sudah berlumut, seakan sengaja dikunci agar tak seorang pun bisa melihat ke dalamnya. Bayu masih mengingat jelas mimpinya, sosok hangus itu menunjuk ke sumur ini dengan tatapan penuh derita. Malam itu sunyi, hanya suara angin yang menyapu rerumputan liar. Bayu membawa senter, sementara Ki Surya menyiapkan dupa dan mantra perlindungan. Begitu mereka mencoba menggeser batu penutup sumur, udara mendadak terasa lebih dingin, dan bau busuk keluar dari celah yang terbuka. Batu itu akhirnya bergeser dengan berat. Saat sumur terbuka, hawa dingin menyapu wajah mereka. Bayu menyorotkan senter ke dalam, dan ia hampir muntah ketika melihat cairan hitam pekat di dasar sumur, bercampur dengan sesuatu yang menyerupai potongan kain putih. Ki Surya merapalkan doa, lalu berkata lirih, "Inilah kuburannya, roh itu dikurung di sini, jasadnya dibuang ke dalam sumur tanpa pemakaman." Bayu membeku, membayangkan betapa mengerikannya seseorang dikubur hidup-hidup di tempat seperti ini. Saat Bayu hendak menurunkan kamera untuk merekam, terdengar suara lirih dari dalam sumur, seperti rintihan panjang. "Lepaskan aku," suara itu bergema, membuat senter di tangan Bayu bergetar. Ki Surya memperingatkan Bayu agar tidak sembarangan. Jika mereka membangunkan roh itu tanpa ritual yang tepat, maka arwah itu bisa mengamuk, menebar maut ke seluruh desa. Namun Bayu merasa ini kesempatan untuk membuktikan segalanya. Tiba-tiba, dari dalam sumur, muncul gelembung-gelembung besar. Bau busuk semakin pekat, dan sekelebat terlihat tangan putih kurus mencakar dinding sumur, berusaha keluar. Bayu mundur dengan wajah pucat, sementara Ki Surya segera menutup sumur dengan doa-doa. Batu penutup digeser kembali dengan tergesa, namun suara rintihan itu tidak berhenti. Malam itu, meski mereka berhasil menutup sumur, Bayu merasa arwah itu semakin kuat, seakan kehadiran mereka telah membangkitkan amarah yang lama terpendam. Pintu menuju dunia lain. Keesokan harinya, desa digemparkan oleh peristiwa mengerikan.
Seorang pemuda ditemukan tewas di sawah dengan wajah membiru, matanya melotot, dan kain putih melilit lehernya. Warga yakin ini ulah pocong dari rumah tua. Bayu yang mendengar kabar itu merasa bersalah. Ia tahu, setelah ia membuka sumur semalam, arwah itu semakin leluasa berkeliaran. Namun ia juga merasa semakin terdorong untuk menuntaskan penyelidikan. Malam berikutnya, beberapa warga mengaku melihat pocong melompat-lompat di jalan desa. Sosok itu tidak lagi hanya berkeliaran di sekitar rumah tua, melainkan mulai mendatangi rumah-rumah warga. Suara jeritan terdengar di beberapa sudut desa, membuat semua orang ketakutan. Warga mulai menyalakan dupa dan menutup rapat pintu rumah, berharap bisa terhindar dari teror. Bayu dan Ki Surya kembali berkumpul dengan para tetua desa. Mereka menuntut agar ritual besar dilakukan untuk menenangkan roh tersebut. Namun ritual itu berisiko besar, karena bisa memancing amarah yang lebih hebat. Bayu menawarkan diri menjadi orang yang membawa kain kafan Surono ke lokasi ritual. Ia tahu dirinya sudah terikat, dan jika tidak segera diselesaikan, ia mungkin akan mati seperti Andi. Malam itu, desa berubah menjadi sunyi menakutkan. Anjing-anjing menyalak tanpa henti, ayam berkokok meski belum waktunya, dan angin bertiup membawa bau busuk menyengat. Ketika tengah malam tiba, jeritan panjang terdengar dari arah rumah tua. Suara itu menggema, membuat semua orang merasa seakan ada tangan dingin yang meremas jantung mereka. Warga semakin panik, beberapa bahkan mencoba kabur dari desa. Namun tetua desa berkata bahwa lari tidak akan menyelesaikan apa-apa. Roh itu sudah bangkit, dan hanya bisa ditenangkan dengan cara yang benar. Bayu menatap kain kafan di tangannya. Ia tahu, malam itu akan menjadi malam penentuan hidup dan mati. Ritual pemanggilan dilakukan di halaman rumah tua. Ki Surya menggambar lingkaran besar dengan darah ayam, menyalakan dupa, dan menaruh bunga 7 rupa di setiap sudut. Warga berdiri jauh, menonton dengan wajah penuh ketakutan. Bayu berdiri di tengah lingkaran, menggenggam kain kafan Surono. Tangannya gemetar, matanya menatap kosong ke arah rumah tua yang gelap. Ki Surya mulai merapalkan mantra panjang. Udara semakin dingin, bulan tertutup awan, dan angin bertiup kencang. Daun-daun berterbangan, membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara langkah berat. Pintu depan terbuka perlahan, dan sosok pocong itu muncul, melompat-lompat menuju lingkaran. Warga berteriak histeris, beberapa berlari, namun Ki Surya tetap fokus membaca doa. Bayu hanya bisa menatap pocong itu yang semakin dekat, wajahnya penuh belatung, matanya bolong hitam menganga. Pocong itu berhenti tepat di depan lingkaran darah, seolah terhalang. Namun jeritan panjangnya menggema, membuat beberapa warga pingsan ketakutan. Ki Surya meminta Bayu untuk membentangkan kain kafan itu di tanah. Dengan tangan gemetar, Bayu melakukannya. Kain itu tiba-tiba basah oleh darah segar, seolah baru saja digunakan untuk mengkafani jenazah. Pocong itu menunduk, matanya menatap kain itu, lalu merintih panjang. Dari tubuhnya keluar asap hitam, membuat udara semakin sesak. Ki Surya berteriak agar Bayu menancapkan paku ke tanah sebagai penutup ritual. Namun sebelum Bayu sempat melakukannya, pocong itu melompat ke arahnya dengan kecepatan mengerikan. Ritual yang seharusnya menjadi jalan keselamatan berubah menjadi malam penuh darah dan jeritan. Pocong itu melompat masuk ke dalam lingkaran, membuat darah ayam memercik ke segala arah. Bayu terjatuh, kain kafan terlepas dari tangannya. Ki Surya berusaha menahan dengan doa, namun tubuhnya terlempar ke belakang seolah dihantam kekuatan tak kasat mata. Bayu merangkak mencoba mengambil kain kafan, namun pocong itu berdiri tepat di depannya. Bau busuk menusuk hidungnya, membuat ia hampir pingsan. Pocong itu meraih kepalanya dengan tangan kurus penuh belatung. Bayu menjerit, merasa kepalanya diremas. Namun tiba-tiba, kain kafan di tanah bergetar hebat, lalu menyala dengan cahaya merah samar. Pocong itu berteriak keras, melepaskan Bayu. Suara jeritannya menggema ke seluruh desa, membuat kaca-kaca rumah pecah, dan beberapa warga jatuh tersungkur sambil menutup telinga. Ki Surya kembali berdiri, meski tubuhnya lemah. Ia merapalkan mantra lebih keras, mencoba mengunci roh itu kembali ke dalam kain kafannya. Namun pocong itu semakin mengamuk, melompat-lompat menghancurkan apa saja di sekitarnya. Bayu menyadari bahwa kain kafan itu bukan hanya pengikat, melainkan juga kunci kemarahan. Jika ia tidak segera melakukan sesuatu, pocong itu akan lepas sepenuhnya. Dengan nekat, Bayu meraih kain kafan dan menempelkannya ke tubuh pocong itu. Seketika,
Suara jeritan panjang terdengar, tubuh pocong itu bergetar hebat, lalu terhisap masuk ke dalam kain kafan. Semua orang terdiam, udara kembali normal, dan bau busuk perlahan menghilang. Bayu jatuh pingsan, sementara kain kafan itu kini menjadi hitam legam, seperti arang yang terbakar. Warga bersorak lega, mengira semuanya telah berakhir. Namun Ki Surya hanya menatap kain itu dengan wajah muram, berkata lirih, belum selesai, ini hanya awal. Raja Pocong. Dan benar saja, malam itu mimpi buruk Bayu baru benar-benar dimulai. Bayu terbangun di rumah warga dengan tubuh lemas. Di sebelahnya, kain kafan hitam legam terlipat rapi. Meski sudah disimpan dalam kotak kayu, kain itu masih mengeluarkan hawa dingin menusuk. Bayu bertanya pada Ki Surya apakah arwah Surono sudah tenang. Namun Ki Surya menggeleng, menjelaskan bahwa roh itu kini terperangkap dalam kain kafan, bukan dibebaskan. Bayu merasa putus asa. Ia sudah hampir mati, tapi semua itu sia-sia. Ki Surya berkata bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar menenangkan roh itu adalah dengan pemakaman yang layak, menggunakan tubuh aslinya. Masalahnya, tubuh Surono masih berada di dasar sumur tua. Mengambilnya berarti membuka kembali penjara yang sudah hampir mustahil ditutup. Malam itu, kain kafan di dalam kotak tiba-tiba bergetar. Suara jeritan lirih terdengar, memanggil nama Bayu berulang kali. Warga yang mendengar menjadi panik, beberapa menolak menyimpan kotak itu di desa. Bayu merasa dirinya tidak punya pilihan. Jika ia tidak segera menuntaskan ini, arwah itu akan terus menghantui, mungkin dengan cara yang lebih kejam. Ki Surya akhirnya setuju menemani Bayu kembali ke sumur, meski dengan risiko besar. Mereka menyiapkan sesajen lebih banyak, doa lebih panjang, dan keberanian yang lebih besar. Dalam hati, Bayu bertanya-tanya apakah ia akan selamat kali ini, atau justru ikut terkubur bersama roh penasaran itu. Malam itu, desa kembali mencekam. Angin bertiup kencang, bulan tertutup awan, dan suara-suara aneh terdengar dari arah rumah tua. Semua orang tahu, perjalanan Bayu dan Ki Surya ke sumur tua akan menjadi penentuan terakhir. Malam itu, Bayu dan Ki Surya berjalan menuju rumah tua dengan langkah berat. Udara terasa semakin dingin, dan bulan tampak tertutup awan gelap, seolah langit pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Senter yang mereka bawa bergetar, bukan karena baterai lemah, melainkan karena tangan Bayu yang terus gemetar. Jalan menuju rumah tua dipenuhi kabut tipis, membuat pandangan terbatas. Sesekali, Bayu mendengar suara kain bergesek di belakangnya, seperti ada sosok yang mengikuti. Namun setiap kali ia menoleh, yang ada hanya kegelapan pekat dan suara jangkrik yang mendadak terhenti. Ki Surya terus merapal doa pelan, bibirnya bergerak cepat tanpa henti. Ia tahu roh Surono semakin kuat, karena malam ini adalah malam di mana bulan tepat berada di puncak langit. Waktu itu adalah saat roh penasaran memperoleh kekuatan paling besar. Sesampainya di halaman rumah tua, pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara berderit panjang. Bayu menelan ludah, merasa rumah itu sedang menyambut mereka, atau mungkin sedang menertawakan mereka yang akan masuk perangkapnya. Di dalam rumah, hawa dingin semakin menusuk. Bayu merasa seolah ada puluhan mata yang mengawasinya dari balik kegelapan. Bayangan putih berkelebat di sudut-sudut ruangan, melompat sebentar lalu lenyap begitu saja. Mereka berjalan ke belakang rumah, menuju sumur tua. Bau busuk semakin kuat, kali ini jauh lebih menusuk dibanding sebelumnya. Dari kejauhan, sumur itu tampak mengeluarkan asap hitam yang berputar-putar ke langit malam. Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia teringat mimpinya, di mana tangan putih kurus berusaha meraih keluar dari sumur. Kini, ia merasa pemandangan itu akan terulang nyata, mungkin dengan horor yang lebih mengerikan. Ketika mereka sampai, batu penutup sumur itu sudah bergeser sendiri. Lubang sumur menganga, mengeluarkan suara lirih seperti rintihan panjang. Bayu mundur selangkah, tapi Ki Surya menahannya, berkata, inilah saatnya. Jangan goyah. Mereka menaruh sesajen di sekitar sumur, bunga 7 rupa, dupa, air kembang, dan sepotong kain kafan hitam yang kini menjadi penjara roh Surono. Ki Surya mulai membaca mantra lebih keras, berusaha membuka jalan bagi arwah itu untuk dibawa ke pemakaman. Namun baru saja doa dimulai, dari dalam sumur terdengar suara ledakan kecil. Air hitam menyembur keluar, menyiram tanah sekitar, dan dari dalam terdengar jeritan panjang yang membuat telinga Bayu berdarah. Tanah di sekitar sumur bergetar hebat, membuat retakan menyebar ke segala arah. Bayu hampir terjatuh, sementara Ki Surya tetap berdiri tegak dengan wajah tegang.
Dari dalam sumur, sesuatu perlahan muncul, terdorong oleh kekuatan yang tak kasat mata. Pertama, muncul tangan putih kurus penuh belatung yang mencakar bibir sumur. Kemudian kepala pocong itu keluar, matanya bolong hitam, mulutnya terbuka lebar dengan lidah panjang menjulur. Bayu menutup mulutnya menahan muntah, karena bau busuknya begitu menusuk. Sosok pocong itu perlahan bangkit dari sumur. Tubuhnya basah, kain kafannya compang camping, dan darah hitam menetes dari ujung kain. Ia melompat dengan gerakan aneh, mendekat ke arah mereka. Ki Surya segera menancapkan paku ke tanah, mencoba membuat pagar gaib. Namun pocong itu berteriak keras, dan suara itu membuat pagar gaib pecah seketika. Bayu tahu, kali ini roh itu terlalu kuat untuk dikendalikan. Pocong itu melompat mendekati Bayu, wajahnya hampir menempel di depannya. Bayu bisa melihat jelas belatung yang merayap keluar dari lubang matanya. Ia menjerit, namun tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Ki Surya berteriak, letakkan kain kafannya. Itu kuncinya. Bayu dengan gemetar meletakkan kain kafan hitam di tanah. Pocong itu berhenti sejenak, lalu menatap kain itu dengan tatapan penuh kebencian. Suara rintihan keluar dari mulutnya, seperti gabungan antara jeritan manusia dan hewan yang sekarat. Tubuhnya bergetar, dan dari lubang matanya keluar cairan hitam yang menetes ke tanah. Udara di sekitar menjadi semakin sesak. Kabut hitam menyelimuti halaman rumah tua, membuat pandangan mereka terbatas. Bayu merasa seperti terjebak di dimensi lain, di mana hanya ada dirinya, Ki Surya, dan roh penasaran itu. Ki Surya terus membaca doa, namun tiba-tiba angin kencang bertiup, meniup dupa dan memadamkan semua cahaya. Gelap total menyelimuti mereka, hanya suara rintihan dan lompatan pocong yang terdengar. Dalam kegelapan itu, Bayu merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Saat ia menoleh, wajah pocong itu sudah tepat di sampingnya, dengan senyum mengerikan yang memperlihatkan gigi hitam patah-patah. Jeritan Bayu menggema ke seluruh desa. Warga yang mendengar dari kejauhan langsung menutup telinga mereka, namun suara itu tetap menembus masuk, membuat beberapa orang mimisan ketakutan. Pocong itu mencengkeram pundak Bayu begitu kuat, hingga ia merasakan tulangnya nyaris patah. Darah keluar dari mulutnya, sementara matanya menatap kosong, hampir kehilangan kesadaran. Ki Surya dengan nekat menusukkan keris pusaka ke tanah, tepat di dekat kaki pocong itu. Seketika cahaya merah keluar, memaksa pocong itu mundur dengan jeritan panjang. Bayu jatuh tersungkur, tubuhnya lemas. Ia merasakan hawa dingin menempel di kulitnya, seakan roh itu meninggalkan jejak kematian padanya. Pocong itu melompat mundur ke arah sumur, lalu mengeluarkan suara seperti tawa panjang. Tawa itu bergema, membuat kaca rumah sekitar pecah satu persatu. Dari tubuhnya, keluar asap hitam yang berputar-putar, membentuk wajah-wajah menyeramkan. Ada wajah anak-anak, wanita, dan orang tua, semuanya tampak menderita. Bayu sadar, roh Surono bukan hanya satu, melainkan sudah menjadi wadah bagi banyak arwah tersiksa. Warga yang melihat dari kejauhan berteriak histeris. Beberapa mencoba kabur, namun terjatuh pingsan karena melihat bayangan pocong itu tiba-tiba muncul di hadapan mereka, meski sebenarnya jaraknya masih jauh. Ki Surya menggenggam keris dengan erat, matanya merah menahan marah. Bayu, kita harus mengurungnya malam ini juga. Jika tidak, seluruh desa akan hancur, katanya dengan suara parau. Bayu mengangguk lemah, meski tubuhnya penuh luka. Ia meraih kain kafan yang sudah berlumuran darah, lalu mendekat ke arah pocong. Itu dengan langkah gemetar. Namun begitu ia sampai, pocong itu tiba-tiba hilang. Sunyi mendadak menyelimuti tempat itu, hanya menyisakan bau busuk menusuk. Bayu menoleh ke segala arah, menyadari bahwa kini ia menjadi mangsa dalam permainan roh penasaran itu. Pocong itu mulai bermain dengan mereka. Ia muncul dan menghilang dengan cepat, kadang di atap rumah, kadang tepat di belakang Bayu, lalu lenyap dalam sekejap. Setiap kali ia muncul, udara menjadi semakin dingin, dan darah menetes dari langit-langit rumah tua. Bayu hampir kehilangan akal sehat. Ia terus mendengar suara tawa yang menggema di kepalanya. Tawa itu bercampur dengan bisikan, kau akan menggantikanku di sumur, kau akan terkubur hidup-hidup. Ki Surya mencoba tetap fokus membaca doa, namun suaranya semakin parau. Pocong itu jelas lebih kuat dari yang ia perkirakan. Ritual biasa tidak cukup untuk menahannya. Tiba-tiba, salah satu warga yang ikut membantu nekat berlari mendekat, membawa obor untuk membakar pocong itu. Namun begitu obor mendekat, pocong itu hanya menatapnya sekilas, dan tubuh warga itu langsung meledak menjadi darah yang menyiprat ke segala arah.
Jeritan warga terdengar histeris. Beberapa berlari ketakutan, meninggalkan Bayu dan Ki Surya sendirian menghadapi teror itu. Kini jelas, tak ada yang berani mendekat lagi. Bayu merasa keputusasaan mulai merayap. Namun dalam hatinya, ia tahu ia tidak bisa mundur. Andi sudah mati, desa ini hampir binasa, dan hanya dirinya yang bisa mengakhiri semua ini. Pocong itu kembali muncul di depannya, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya begitu jelas, dengan rongga mata hitam dan mulut terbuka lebar, mengeluarkan suara lolongan panjang. Bayu dengan nekat mengangkat kain kafan hitam dan melemparkannya ke arah pocong. Seketika, tubuh pocong itu bergetar, namun ia justru tertawa semakin keras. Kain kafan itu melayang kembali ke tangan Bayu, seakan ditolak. Tak semudah itu, manusia. Suara berat keluar dari pocong itu, untuk pertama kalinya ia berbicara dengan kata-kata. Suara itu membuat dada Bayu bergetar, seperti ada tangan dingin yang meremas jantungnya. Malam itu berubah menjadi permainan kematian, di mana Bayu harus bertaruh nyawa melawan roh penasaran yang tak bisa lagi dikendalikan. Perlawanan terakhir, udara malam mendadak membeku, membuat nafas Bayu mengembun meski tidak ada dingin alami di sekitarnya. Pocong itu berdiri tegak, lebih menyeramkan dari sebelumnya, seakan kekuatannya semakin lengkap setelah menyerap ketakutan warga. Ki Surya menghunus keris pusakanya, darah segar keluar dari telapak tangannya ketika ia mengusap bilahnya. Bayu, ini satu-satunya jalan. Kau harus tikamkan ini bersamaan dengan kain kafannya, katanya dengan suara keras. Bayu menggenggam keris itu dengan tangan gemetar. Tubuhnya sudah penuh luka, namun tekadnya lebih kuat dari rasa sakit. Ia tahu, inilah saat terakhir untuk menuntaskan semuanya. Pocong itu melompat mendekat, menabrakkan tubuhnya ke tanah, membuat tanah bergetar seakan ada gempa. Debu berhamburan, dan suara tangisan samar terdengar di udara. Bayu berlari dengan sisa tenaganya, mengangkat keris dengan kain kafan yang terikat di gagangnya. Ia menusuk tepat ke dada pocong itu, sambil berteriak sekuat tenaga. Jeritan panjang menggema, lebih keras dari sebelumnya. Tubuh pocong itu bergetar hebat, lalu mengeluarkan asap hitam pekat yang membubung ke langit. Udara menjadi begitu sesak, membuat Bayu hampir pingsan. Pocong itu meronta, mencoba melepaskan diri, namun keris terus menusuk dalam. Kain kafan hitam menyala merah, membakar tubuh pocong itu perlahan. Suara tangisan dan jeritan bercampur, seakan ribuan arwah ikut terbebas. Ki Surya berteriak agar Bayu terus bertahan, meski tangannya mulai terbakar oleh panas kain kafan itu. Bayu menahan sakit, darahnya bercampur dengan abu kain yang terbakar. Akhirnya, tubuh pocong itu runtuh ke tanah, berubah menjadi abu hitam yang ditiup angin. Hanya kain kafan yang tersisa, kini hangus terbakar hingga hancur menjadi debu. Malam itu, rumah tua yang selama ini menjadi sumber teror perlahan runtuh. Kayu-kayunya patah, gentengnya jatuh, hingga hanya menyisakan puing-puing. Namun Bayu tahu, meski rumah itu lenyap, bayangan kengerian pocong Surono akan terus menghantui ingatannya selamanya. Setelah rumah tua itu runtuh, warga desa merasa lega. Mereka mengira teror pocong Surono telah berakhir. Bayu pingsan di lokasi, tubuhnya penuh luka bakar, sementara Ki Surya juga terkulai lemas. Warga segera menolong mereka, membawa ke rumah tetua desa. Malam itu, desa tampak tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tidak ada jeritan, tidak ada bayangan putih melompat, hanya suara jangkrik dan angin malam yang seolah membawa kedamaian. Namun, Bayu tidak bisa tidur nyenyak. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat Surono duduk di sebuah kursi reyot. Matanya bolong, namun dari mulutnya keluar suara lirih, "Kau kira aku sudah tenang? Belum, ini baru awal." Bayu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, napasnya terengah-engah. Ki Surya yang tidur di ruangan sebelah juga mengaku mengalami mimpi aneh. Ia melihat ratusan pocong berdiri berjajar di sawah desa, semuanya menunduk, menunggu sesuatu. Ia yakin, roh Surono bukan lagi satu, melainkan telah membangkitkan arwah-arwah lain yang terikat dendam. Warga desa mulai mengalami kejadian aneh. Lampu-lampu minyak sering padam tiba-tiba, makanan basi hanya dalam hitungan jam, dan suara tangisan bayi terdengar di tengah malam meski tidak ada bayi di desa. Beberapa orang yang berani keluar malam mengaku melihat pocong berjumlah lebih dari satu melompat di jalan setapak. Bukan hanya Surono, melainkan wajah-wajah lain yang tak dikenal. Hal ini menimbulkan ketakutan baru. Bayu merasa bersalah. Ia mengira sudah mengakhiri semuanya, tapi justru membuka pintu ke kengerian yang lebih besar.
Ia mulai berpikir untuk pergi dari desa itu, namun setiap kali mencoba meninggalkan, tubuhnya selalu sakit seolah ada yang menahan. Ki Surya menjelaskan bahwa Bayu kini sudah menjadi penanda darah. Ia terikat dengan roh-roh itu karena kain kafan Surono sempat membakar kulitnya. Hubungan itu tidak bisa diputus begitu saja. Bayu hanya bisa menunduk, pasrah. Ia sadar, kehidupannya tidak akan pernah normal lagi. Teror itu akan terus mengikuti, kemanapun ia pergi. Malam itu, dari kejauhan, terdengar suara gamelan yang lirih. Bukan gamelan biasa, melainkan gamelan kematian, tanda ada ritual gaib yang sedang dimulai di balik kegelapan. Suara gamelan semakin jelas. Warga keluar rumah, bingung mencari sumber suara. Namun anehnya, tidak ada yang tahu dari mana datangnya. Suara itu seakan muncul dari dalam tanah, bercampur dengan suara orang menjerit dan menangis. Bayu dan Ki Surya mengikuti suara itu hingga ke arah sawah. Di sana, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Puluhan pocong berdiri berjajar, menghadap ke arah sebuah gubuk tua di tengah sawah. Dari dalam gubuk, asap putih keluar, dan sesosok pocong yang lebih besar muncul. Wajahnya penuh luka terbakar, matanya menyala merah, dan suaranya berat ketika berkata, "Kalian tidak bisa menghentikan kami." Ki Surya langsung mengenali itu bukan Surono. Ia adalah roh lain, mungkin korban sekte lama yang pernah melakukan ritual di rumah tua itu. Kini roh-roh itu bangkit bersama, dipimpin oleh arwah yang lebih kuat. Warga yang melihat langsung berteriak ketakutan. Beberapa jatuh pingsan, yang lain berlari pulang. Namun suara gamelan semakin keras, membuat telinga mereka berdarah jika terlalu lama mendengarkan. Bayu menutup telinganya, tapi suara itu tetap masuk ke dalam kepalanya. Ia melihat bayangan orang-orang disiksa, dikubur hidup-hidup, dan dikafani tanpa doa. Semua itu seperti rekaman masa lalu yang diputar ulang. Ki Surya mencoba melawan dengan doa, namun pocong besar itu hanya tertawa. Tawa itu membuat sawah bergetar, dan lumpur hitam mulai muncul dari tanah, menelan sesajen yang mereka bawa. "Bayu, mereka memanggilmu. Kau adalah kunci mereka," teriak Ki Surya. Namun Bayu terlalu takut, tubuhnya kaku, matanya kosong, seakan terseret ke dunia gaib. Pocong besar itu menunjuk Bayu, lalu berkata, "Kau akan menjadi bagian dari kami. Kau akan dikubur di sumur berikutnya." Malam itu, desa tahu bahwa teror yang menanti mereka jauh lebih besar daripada sekadar roh Surono. Bayu jatuh pingsan setelah mendengar suara pocong besar itu. Dalam ketidaksadarannya, ia masuk ke sebuah dunia lain, lorong panjang penuh kain kafan menggantung, berlumuran darah. Dari balik kain-kain itu, muncul wajah-wajah pucat yang merintih minta tolong. Ada yang menangis, ada yang menjerit, ada pula yang hanya menatap kosong. Bayu menyadari bahwa ia berada di tempat arwah-arwah tersiksa ditahan. Suara Surono terdengar dari ujung lorong. "Kau sudah membuka jalan untuk kami, Bayu. Sekarang kau tak bisa keluar." Bayu berlari, tapi lorong itu seakan tidak ada ujungnya. Setiap langkahnya, ia semakin terjerat oleh kain kafan yang turun melilit kakinya. Semakin ia meronta, semakin kuat lilitan itu, hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Tiba-tiba, ia merasakan tangan dingin meraih bahunya. Saat ia menoleh, Surono berdiri di sana, wajahnya terbakar, namun tersenyum lebar. "Kau akan menjadi pengganti saya." Bayu menjerit, lalu terbangun mendadak. Namun jeritan itu nyata, terdengar oleh semua warga di sekitar. Mereka melihat Bayu bangun dengan mata merah darah, seperti orang kesurupan. Ki Surya segera mendekat, mencoba menenangkan. Namun Bayu mendorongnya dengan kekuatan tak wajar, membuat Ki Surya terpental jauh. Suara berat keluar dari mulut Bayu, "Aku sudah menjadi bagian mereka." Warga panik, beberapa ingin mengikat Bayu. Namun setiap kali mereka mendekat, angin kencang berhembus, membuat tubuh mereka terlempar. Bayu berdiri di tengah sawah dengan wajah menyeramkan, bukan lagi dirinya yang biasa. Ki Surya sadar, roh Surono dan arwah lain kini sudah masuk ke dalam Bayu. Tubuh Bayu menjadi wadah baru bagi mereka. Jika dibiarkan, desa akan binasa dalam waktu singkat. Malam itu, warga menangis dan berteriak. Mereka menyadari, masalah mereka kini jauh lebih besar. Bayu yang datang sebagai penyelamat, kini berubah menjadi medium kengerian. Pengorbanan sang penyelamat. Bayu berjalan pelan ke arah rumah-rumah warga. Setiap langkahnya terdengar berat, seakan tanah ikut bergetar. Matanya merah menyala, wajahnya pucat, dan dari tubuhnya keluar asap tipis berbau busuk. Warga bersembunyi di dalam rumah,
menutup pintu rapat-rapat. Namun meski tak terlihat, mereka mendengar suara Bayu berbisik di telinga mereka, "Buka pintu, aku ada di sini." Beberapa warga yang ketakutan membuka pintu, dan seketika menjerit melihat Bayu berdiri tepat di depan. Mereka berusaha kabur, namun tubuh mereka langsung lemas begitu ditatap Bayu. Satu persatu jatuh tak sadarkan diri. Ki Surya berusaha menghentikan, menancapkan keris pusaka di tanah untuk membuat pagar gaib. Namun Bayu hanya melangkah maju, dan pagar itu retak seperti kaca pecah. "Kau tak bisa menghentikan kami, Surya. Kau sudah terlambat." Suara Surono keluar dari mulut Bayu, bercampur dengan suara-suara arwah lain yang membuat kepala pening. Ki Surya mencoba mendekat, namun Bayu melompat dengan kecepatan tak wajar, menempel di dinding rumah seperti seekor kelelawar. Dari mulutnya keluar tawa keras yang memekakkan telinga. Warga semakin ketakutan, beberapa mencoba kabur meninggalkan desa. Namun setiap kali mereka melangkah keluar batas desa, tubuh mereka membiru dan jatuh tak bernyawa. Seolah desa itu kini sudah menjadi penjara gaib. Bayu berdiri di tengah jalan, tubuhnya semakin berubah. Kulitnya menghitam, matanya semakin dalam, dan dari punggungnya keluar sesuatu seperti kain kafan panjang yang bergerak sendiri. Malam itu, desa bukan lagi milik manusia. Pocong-pocong mulai bermunculan di sudut-sudut, melompat-lompat sambil mengeluarkan suara jeritan. Bayu berdiri sebagai raja di antara mereka. Ki Surya hanya bisa menangis, sadar bahwa harapan satu-satunya kini hampir lenyap. Namun ia tahu, harus ada yang mengakhiri ini, meski nyawanya taruhannya. Ki Surya memutuskan melakukan ritual terakhir, pengorbanan jiwa. Ia tahu, hanya dengan menukar satu nyawa yang rela, arwah-arwah itu bisa ditarik kembali ke dunia mereka. Namun itu berarti ia harus mati malam itu juga. Ia menyiapkan dupa, keris, dan segenggam tanah dari kuburan lama di desa. Ia menggambar lingkaran darah di tengah jalan, lalu berdiri di sana dengan mata tertutup. Bayu melihatnya, lalu mendekat dengan senyum menyeramkan. "Akhirnya, kau menyerah juga, Surya," katanya dengan suara bercampur jeritan. Ki Surya menunduk, lalu berkata, "Aku tidak menyerah. Aku hanya membayar dengan nyawaku agar desa ini selamat." Ia lalu menghunus keris dan menusukkan ke dadanya sendiri. Darah segar menyembur, membasahi tanah. Seketika lingkaran darah itu menyala, menciptakan cahaya terang yang membutakan mata. Pocong-pocong yang ada di sekitar menjerit, tubuh mereka bergetar dan terbakar satu persatu. Bayu menjerit keras, tubuhnya bergetar hebat. Dari tubuhnya keluar asap hitam pekat, bersama wajah-wajah arwah yang menjerit, terhisap ke dalam tanah yang terbuka seperti lubang besar. Ki Surya jatuh tersungkur, darahnya terus mengalir. Namun sebelum matanya menutup, ia melihat wajah Bayu kembali normal, meski tubuhnya penuh luka. Bayu menatapnya dengan air mata. "Terima kasih, kau menyelamatkanku," bisik Bayu dengan suara parau. Namun Ki Surya hanya tersenyum samar sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Malam itu, teror mereda. Pocong-pocong lenyap, suara gamelan berhenti, dan desa kembali sunyi. Namun pengorbanan besar telah terjadi, Ki Surya mati sebagai penebus. Bayu berlutut di samping tubuh Ki Surya, menangis sejadi-jadinya. Ia sadar, meski teror berakhir untuk sementara, bekas kengerian itu akan selalu ada. Dan jauh di lubuk hatinya, ia merasa roh Surono belum benar-benar musnah. Kutukan yang tak berakhir. Setelah pengorbanan Ki Surya, desa terasa lebih tenang. Warga mulai berani keluar rumah, menyalakan lampu minyak, dan kembali bekerja di ladang. Namun ketakutan masih membekas kuat, terutama pada diri Bayu. Bayu kini tinggal sendirian di rumah Ki Surya, menjaga pusaka dan kitab yang ditinggalkan. Setiap malam ia menyalakan dupa untuk menghormati arwah tetua itu. Namun, ia selalu merasa ada sesuatu yang masih mengintai dari balik kegelapan. Luka di tubuhnya belum sembuh total. Kulitnya yang terbakar oleh kafan pocong Surono meninggalkan bekas kehitaman, dan terkadang ia merasa bagian itu berdenyut seakan masih hidup. Beberapa kali Bayu bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berjalan di kuburan desa, melihat pocong-pocong yang pernah ia lawan duduk di samping nisan mereka, menatapnya tanpa berkedip. Warga mulai menganggap Bayu sebagai orang terkutuk. Mereka berterima kasih karena ia telah berjuang, tapi sekaligus takut padanya. Anak-anak dilarang mendekat, dan beberapa rumah sengaja menutup pintu ketika ia lewat. Kesendirian itu membuat Bayu semakin rapuh. Ia sering berbicara sendiri di kamar, memanggil nama Ki Surya, berharap mendapat jawaban. Namun hanya keheningan yang menjawab. Pada malam ketujuh setelah pengorbanan Ki Surya,
Bayu mendengar suara berbisik dari luar jendela. "Bayu, terima kasih sudah membebaskan kami, tapi kami belum selesai." Bayu terkejut, melompat dari tempat tidur, lalu menyalakan lampu minyak. Namun ia hanya melihat bayangan putih melintas di halaman. Ia tahu, meski Ki Surya sudah mengorbankan nyawanya, teror itu belum benar-benar berakhir. Ada sesuatu yang masih tertinggal, sesuatu yang lebih besar dari sekadar arwah penasaran. Dan Bayu sadar, ia tidak bisa lari. Ia sudah terikat selamanya dengan kengerian itu. Suatu sore, Bayu pergi ke pemakaman desa untuk menziarahi makam Ki Surya. Ia membawa bunga kenanga dan menaburkannya di atas tanah yang masih merah. Angin berhembus pelan, seolah mengantar doanya. Namun ketika ia hendak pulang, matanya tertuju pada satu makam lama yang tampak berbeda. Nisan itu patah, dan tanahnya retak-retak, seakan sesuatu dari dalam mencoba keluar. Bayu mendekat dengan hati-hati. Saat ia jongkok, ia mendengar suara lirih dari dalam tanah, "Bebaskan aku." Suara itu jelas, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia teringat ucapan Ki Surya sebelum mati, bahwa masih ada arwah yang terkurung akibat ritual sekte sesat di rumah tua itu. Mungkin inilah salah satunya. Bayu ingin pergi, tapi kakinya terasa berat. Tanah di bawahnya bergerak pelan, dan tiba-tiba sebuah tangan pucat keluar dari tanah, mencoba meraih kakinya. Bayu menjerit, menendang tangan itu, lalu berlari meninggalkan pemakaman. Namun dari kejauhan ia mendengar suara tertawa pelan, semakin lama semakin keras. Malam harinya, suara itu mengikuti Bayu sampai ke rumah. Tawa lirih di telinganya, meski ia sudah menutup telinga dengan bantal. Bayu berusaha membaca doa dari kitab peninggalan Ki Surya, namun setiap kali ia membacanya, huruf-huruf di halaman itu bergerak sendiri, berubah menjadi wajah-wajah mengerikan. Ia sadar, makam itu bukan sembarang kuburan. Itu adalah tempat terikatnya roh yang lebih kuat, yang mungkin menjadi sumber dari semua teror selama ini. Dan kini roh itu sudah mulai bangkit kembali, menuntut kebebasan yang akan menghancurkan seluruh desa. Beberapa hari setelah kejadian di kuburan, teror mulai kembali. Seorang warga desa ditemukan mati dengan wajah pucat dan mulut penuh tanah. Orang-orang percaya ia digali hidup-hidup dari kuburnya sendiri. Malam berikutnya, seorang anak kecil menghilang. Orang tuanya mencari ke seluruh desa, namun hanya menemukan sandal kecil di dekat pemakaman lama. Desa kembali panik. Mereka mendatangi Bayu, memohon agar ia melakukan sesuatu. Namun Bayu hanya bisa berkata jujur, "Aku bukan Ki Surya. Aku tidak sekuat dia." Warga putus asa, beberapa bahkan menyalahkan Bayu karena dianggap membawa sial. Mereka mulai melemparkan batu ke rumahnya, memaksanya pergi dari desa. Bayu marah dan kecewa, tapi ia tidak bisa menyalahkan mereka. Ia tahu, kehadirannya memang membawa teror. Namun ia juga sadar, jika ia pergi, roh-roh itu akan tetap menghantui mereka. Malam itu, Bayu mendengar suara teriakan keras dari rumah tetangga. Ia berlari keluar, hanya untuk melihat seorang wanita melayang di udara, dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Bayu mencoba menolong, tapi tubuhnya terpental oleh angin kencang. Wanita itu jatuh dengan leher patah, matanya melotot kosong. Warga berteriak histeris, sebagian berdoa, sebagian lari tunggang langgang. Namun suara pocong meloncat-loncat mulai terdengar di sekitar desa. Bayu menatap langit, melihat bulan merah darah menggantung. Ia sadar, ini adalah malam kematian pertama, dan masih akan ada banyak korban berikutnya. Ia bersumpah dalam hati, meski harus mati, ia akan mencari cara untuk mengakhiri semuanya. Malam berikutnya, Bayu terbangun karena suara pintu diketuk keras. Ia berjalan pelan, membuka pintu, dan hampir roboh saat melihat siapa yang berdiri di sana. Surono, pocong yang dulu ia kira sudah dikalahkan, kini berdiri tegak dengan wajah penuh luka bakar, namun senyumnya lebar seolah mengejek. "Kau kira aku sudah hilang, Bayu? Tidak, aku hanya menunggu saat yang tepat. Dan sekarang waktunya tiba," katanya dengan suara berat. Bayu mundur, mengambil keris peninggalan Ki Surya. Namun Surono hanya tertawa, lalu melompat masuk ke dalam rumah. Angin dingin langsung memenuhi ruangan, lampu minyak padam, dan suara tangisan bayi terdengar dari setiap sudut. Bayu gemetar, tapi ia tahu ia harus melawan. Ia menancapkan keris ke tanah, membaca doa, namun Surono dengan mudah menendangnya hingga keris itu terlepas. Tubuh Bayu terhantam dinding, darah keluar dari mulutnya. "Kau adalah bagian dariku, Bayu. Jangan melawan. Semakin kau melawan, semakin cepat kau mati," kata Surono, mendekat dengan langkah berat. Bayu menjerit, mencoba meraih kitab,
namun kitab itu terbakar sendiri. Asap hitam keluar, membentuk wajah-wajah arwah yang menjerit. Surono semakin dekat, lalu berbisik di telinga Bayu, malam ini, kau akan menjadi Raja Pocong, penguasa arwah. Atau kau akan mati. Bayu pingsan, dan malam itu desa kembali diguncang suara pocong yang melompat-lompat di setiap rumah. Bayu sadar dalam keadaan terikat. Tubuhnya dililit kain kafan, digantung di sebuah ruangan gelap penuh bau busuk. Ia menjerit, tapi suaranya hanya bergema. Dari kegelapan, muncul puluhan pocong, melompat mendekat, mengelilinginya. Wajah mereka hancur, mata kosong, namun semua menatap Bayu. Surono muncul terakhir, lebih besar dari sebelumnya. Selamat datang di penjara kami, Bayu. Kau akan menjadi raja, tapi terlebih dahulu, kau harus mati. Bayu meronta, namun kain kafan semakin kuat menjerat. Ia merasa tubuhnya perlahan membeku, darahnya berhenti mengalir. Pocong-pocong mulai berteriak bersamaan, suara mereka seperti 1000 jeritan, membuat telinga Bayu hampir pecah. Dari kejauhan, ia melihat sebuah sumur tua terbuka, dengan cahaya merah menyala dari dalam. Surono menunjuk sumur itu, lalu berkata, itulah tempatmu, penjara abadi. Bayu berusaha melawan, mengingat wajah Ki Surya, mengingat pengorbanan yang telah dilakukan. Air mata mengalir, namun tekadnya menguat, ia tidak boleh kalah. Dengan sisa tenaga, Bayu berteriak membaca doa yang ia hafal. Tubuhnya bergetar, kain kafan yang melilit mulai terbakar perlahan. Pocong-pocong menjerit, Surono marah besar, mencoba menghentikan, namun cahaya putih muncul dari tubuh Bayu, mendorong mereka mundur. Malam itu, Bayu untuk pertama kalinya berhasil melawan dari dalam penjara kain kafan. Namun ia tahu, perang ini masih jauh dari selesai. Akhir dan awal yang baru. Semenjak Bayu lolos dari penjara kain kafan, suasana desa berubah drastis. Udara terasa berat, bau bangkai menyelimuti jalanan, dan tanah di sawah mulai pecah menghitam. Seperti ada kutukan yang perlahan memakan desa itu hidup-hidup. Pohon-pohon layu meski musim penghujan baru saja tiba. Ayam-ayam mati mendadak di kandang, dan sapi-sapi enggan makan, hanya menatap kosong ke arah pemakaman. Warga desa ketakutan, beberapa memilih mengungsi ke desa tetangga. Namun setiap kali mereka mencoba melewati batas desa, tubuh mereka kejang dan mati seketika, seolah ada dinding tak kasat mata yang menjadikan desa itu penjara. Malam harinya, suara gamelan kematian kembali terdengar. Namun kali ini lebih keras, lebih jelas, seakan dimainkan tepat di tengah alun-alun desa. Suara itu disertai jeritan panjang dari arah sumur tua. Bayu menyadari, teror tidak lagi terbatas pada rumah tua atau sawah. Kini seluruh desa sudah menjadi medan ritual gaib, tempat arwah-arwah berkumpul. Tubuh Bayu juga semakin melemah. Luka bakar di kulitnya kini menyebar, membuat separuh tubuhnya berwarna hitam, berdenyut seperti urat hidup yang berisi racun. Ia berusaha bertahan, membaca doa setiap malam, namun mimpi buruk selalu datang. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri sudah terbungkus kafan, wajahnya hanya lubang gelap. Setiap kali ia terbangun, ia merasa ada kain kafan melilit pergelangan kakinya. Namun saat ia menyalakan lampu minyak, lilitan itu lenyap, meninggalkan bekas memar di kulitnya. Bayu mulai sadar, ia tidak hanya dihantui. Ia sedang berubah. Perlahan tapi pasti, tubuhnya sedang dijadikan medium untuk sesuatu yang lebih besar dari Surono. Dan jika ia tidak menemukan cara menghentikannya, ia akan kehilangan dirinya selamanya, menjadi bagian dari arwah penasaran yang mengutuk desa itu. Bayu merasa dipanggil setiap malam oleh suara dari sumur tua. Suara itu kadang lirih seperti rintihan, kadang keras seperti teriakan. Bayu, datanglah, bebaskan kami, tak tahan lagi. Ia memutuskan mendekati sumur itu seorang diri. Malam gelap, angin dingin menusuk tulang, dan bulan tertutup awan hitam. Hanya suara jangkrik yang berhenti mendadak ketika ia semakin dekat. Sumur itu terlihat berbeda dari biasanya. Batu-batunya berlumut merah, seakan bercampur darah. Dari dalamnya keluar asap tipis berbau busuk. Bayu berjongkok, menatap ke dalam. Gelap pekat menyambutnya, namun di kedalaman sumur itu tampak wajah-wajah arwah yang merintih, saling berdesakan seperti ingin naik ke permukaan. Tiba-tiba, tangan pucat menyembul dari dalam sumur, mencoba meraih wajah Bayu. Ia terkejut, hampir terjatuh, namun berhasil mundur tepat waktu. Bebaskan kami, Bayu. Kami mati tanpa doa, terkubur dalam kesunyian. Suara itu menggema dari dalam sumur, membuat kepalanya pening. Bayu menutup telinga, berlari menjauh,
tapi suara itu terus mengikutinya. Bahkan ketika ia sudah kembali ke rumah, suara itu masih berbisik di telinganya. Malam itu ia tidak tidur. Ia menyalakan dupa, membaca doa, namun semakin ia membaca, semakin keras bisikan itu terdengar, seakan mengejek doa yang keluar dari mulutnya. Bayu sadar, sumur tua itu adalah kunci. Tempat segala roh yang terjebak dikurung, sekaligus sumber kekuatan Surono. Jika sumur itu tidak ditutup selamanya, arwah-arwah akan terus bangkit. Namun menutup sumur itu berarti ia harus turun ke dalamnya, dan tak ada jaminan ia bisa kembali hidup. Malam berikutnya, desa dilanda teror besar. Bayangan hitam sebesar rumah muncul di atas sumur tua, melayang dengan bentuk menyerupai pocong raksasa tanpa wajah. Suara tangisan bayi bercampur dengan teriakan orang mati terdengar bersamaan, membuat warga desa gila ketakutan. Beberapa memukul kepala mereka sendiri, sementara yang lain berlari tanpa arah hingga jatuh ke sungai. Bayu berlari ke arah sumur, mencoba menghadapi bayangan itu. Namun setiap kali ia mendekat, tubuhnya terasa semakin berat, seakan ditarik ke dalam tanah. Dari balik bayangan hitam itu, Surono muncul lagi, kini lebih menyeramkan. Tubuhnya tidak lagi menyerupai manusia, melainkan gumpalan daging terbakar yang terbungkus kain kafan. Kau tidak bisa melawanku, Bayu. Kau adalah bagianku. Kau sudah setengah mati, kata Surono, suaranya bergema ribuan kali. Bayu terhuyung, tubuhnya memang sudah setengah membusuk. Urat hitam menyebar ke wajahnya, matanya mulai berwarna merah. Ia menjerit, mencoba melawan perubahan itu. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara gamelan berbeda. Bukan gamelan kematian, melainkan gamelan doa yang mengusir roh jahat. Suara itu datang dari sekelompok orang tua desa yang berani melakukan ritual bersama. Bayangan hitam itu menjerit, Surono mundur beberapa langkah. Namun tawa menyeramkan kembali terdengar, kalian hanya menunda. Bayu tetap akan menjadi aku. Bayu jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Ia berterima kasih pada para tetua desa, namun ia tahu, waktu untuknya semakin sedikit. Jika ia tidak menemukan cara mengunci sumur itu, ia akan menjadi Raja Pocong. Malam itu, desa berhasil selamat sementara, tapi semua sadar, badai yang lebih besar masih menunggu. Setelah peristiwa itu, seorang tetua desa datang menemui Bayu. Ia membawa sebuah kotak kayu tua peninggalan Ki Surya yang selama ini disembunyikan. Di dalamnya terdapat keris kecil, segenggam tanah makam wali, dan sebuah kitab lusuh berisi doa-doa pengikat arwah. Bayu terkejut, karena benda-benda itu adalah warisan terakhir yang mungkin bisa menyelamatkan desa. Ki Surya sudah tahu kau akan menghadapi ini. Ia meninggalkan semua ini untukmu, kata tetua itu. Bayu terdiam, matanya berkaca-kaca. Malam itu, Bayu membaca kitab tersebut dengan penuh ketekunan. Namun semakin ia membaca, semakin tubuhnya bergetar, seolah doa-doa itu melawan darah hitam yang sudah menjalar di tubuhnya. Ia pingsan, lalu masuk ke dalam mimpi aneh. Dalam mimpi itu, Ki Surya muncul, wajahnya teduh, namun tubuhnya dipenuhi cahaya. Bayu, kau harus turun ke dalam sumur. Hanya di sana kau bisa mengikat roh-roh itu kembali. Jangan takut, aku akan membimbingmu, kata Ki Surya dalam mimpi itu. Bayu menjerit, tapi aku takut mati, Ki. Namun Ki Surya hanya tersenyum, lalu berkata, kematian bukan akhir, tapi jalan. Kau harus percaya. Bayu terbangun dengan air mata menetes. Ia sadar, mimpinya bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah pesan nyata dari Ki Surya. Ia menggenggam keris kecil itu erat-erat. Kalau ini memang jalanku, aku akan melakukannya, bisiknya pada dirinya sendiri. Malam itu, ia bersiap. Ia tahu, waktu untuk menghadapi sumur tua semakin dekat. Kematian dan pembebasan. Malam gelap tanpa bulan. Bayu berdiri di tepi sumur tua dengan membawa kotak warisan Ki Surya. Warga desa menatap dari kejauhan, tidak berani mendekat. Suara dari dalam sumur semakin keras. Jeritan, tawa, bisikan bercampur menjadi satu, memanggil Bayu untuk turun. Bayu, kau adalah kunci, kau milik kami. Bayu menyalakan dupa, menaburkan tanah makam wali di sekeliling sumur. Angin kencang langsung berhembus, membuat pepohonan berderak keras, seakan menolak ritual itu. Ia menggenggam keris kecil di tangan kanan, lalu membaca doa dengan suara keras. Tubuhnya bergetar hebat, urat hitam di wajahnya menyala, namun ia terus memaksa membaca. Dari dalam sumur, asap merah menyembul, membentuk wajah Surono. Beraninya kau turun ke sini, Bayu.
Kau akan terkubur selamanya. Bayu melompat masuk ke dalam sumur tanpa ragu. Tubuhnya terjatuh, menghantam udara dingin, lalu tenggelam dalam kegelapan pekat. Warga desa yang melihat dari jauh menjerit, mengira Bayu mati bunuh diri. Namun dari dalam sumur, cahaya putih menyembul sebentar, lalu lenyap lagi. Bayu kini berada di dunia lain, penjara arwah yang sesungguhnya. Dindingnya dipenuhi kain kafan, lantainya genangan darah, dan jeritan ribuan arwah menggema. Di sana, ia melihat Surono berdiri sebagai raja, dengan ribuan pocong berlutut di hadapannya. Surono tertawa, menatap Bayu, "Selamat datang di kerajaan kami, Bayu." Perjalanan Bayu ke dalam sumur baru saja dimulai. Dan ia tahu, ini adalah titik penentu antara hidup dan mati, antara manusia dan arwah. Bayu terhempas ke dasar sumur, namun yang ia pijak bukanlah batu atau tanah, melainkan lantai yang terbuat dari kain kafan yang menjerit saat diinjak. Setiap langkahnya membuat suara rintihan panjang, seperti manusia yang disiksa. Udara di sana lembab, busuk, bercampur aroma daging membusuk yang menusuk hidung. Dinding sumur berubah menjadi lorong panjang dengan nisan-nisan yang tumbuh keluar dari tanah. Cahaya redup dari keris kecil Ki Surya adalah satu-satunya penerangan. Namun cahaya itu justru memperlihatkan bayangan-bayangan pocong yang bergerak di kejauhan, melompat dengan pelan namun pasti, mengikuti setiap langkah Bayu. Jeritan-jeritan menggema, bukan hanya dari satu arah, tapi dari segala penjuru. Kadang terdengar suara perempuan menangis, kadang suara anak kecil memanggil ibunya, semua bercampur dalam paduan suara kematian. Bayu terus berjalan, tubuhnya mulai lemas, urat hitam di wajahnya semakin nyata. Seolah tempat itu menghisap kehidupan dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Di persimpangan lorong, ia melihat puluhan pocong tergantung di langit-langit, menggantung dengan tali usang yang meneteskan darah hitam. Mereka menoleh serentak ketika Bayu lewat, namun tidak menyerang, hanya menatap dengan mata kosong. Bayu merasakan ketakutan, murni, namun ia memaksa langkahnya. Ia tahu Surono menunggu di pusat tempat ini. Semakin jauh ia masuk, semakin ia merasakan kehadiran kuat yang menekannya. Tiba-tiba, tanah kafan di bawahnya berdenyut, dan puluhan tangan pucat keluar, meraih kakinya. Bayu menjerit, mengibaskan keris, cahaya dari bila itu membuat tangan-tangan itu terbakar dan lenyap. Nafasnya tersengal, peluh bercampur darah menetes dari kulitnya. Ia sadar, perjalanan ini bukan hanya fisik. Jiwanya sedang diadu dengan arwah ribuan orang yang menuntut balas. Dan setiap langkah, ia semakin dekat dengan pusat kegelapan, tahta Surono, sang raja pocong. Lorong panjang itu berakhir pada sebuah lapangan luas. Tanahnya dipenuhi kain kafan robek, dan di tengahnya berdiri singgasana dari tulang belulang manusia. Di atasnya duduk Surono, tubuhnya berubah total. Kini ia bukan lagi pocong biasa. Tubuhnya sebesar raksasa, terbungkus kain kafan hitam yang menempel seperti kulit, wajahnya tanpa mata namun penuh lubang mulut yang masing-masing terus tertawa. Ribuan pocong berlutut di hadapannya, membentangkan tangan, seolah menyembah. Mereka melolong bersamaan ketika Bayu muncul, suara itu mengguncang tanah kafan di bawah kaki. Surono bangkit dari tahtanya, melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah retak, darah menyembur dari celah-celah, dan udara dipenuhi aroma belerang. "Bayu, akhirnya kau datang. Aku menunggumu," suara Surono bergema ribuan kali, membuat telinga Bayu nyaris pecah. Bayu menggenggam keris kecilnya erat, cahaya putih dari bilahnya menyala lebih terang, menantang kegelapan. Namun cahaya itu segera meredup ketika Surono mendekat. Surono mengulurkan tangannya yang hitam, panjang, dan dipenuhi kuku-kuku tajam. "Bergabunglah denganku. Kau sudah setengah mati, Bayu. Kau akan menjadi penerusku. Kau akan menjadi raja pocong berikutnya." Bayu menjerit, "Tidak, aku akan mengakhiri kutukan ini, Surono." Suaranya parau, tubuhnya gemetar, namun tekadnya membakar ketakutan. Surono tertawa keras, hingga dinding lorong bergetar. "Kau lemah. Kau hanya manusia rapuh. Dan sebentar lagi, kau akan tahu arti keabadian dalam kegelapan." Ribuan pocong di belakang Surono mulai bergerak, melompat perlahan mendekati Bayu, siap menelan tubuhnya. Bayu menghunus keris Ki Surya, lalu menancapkannya ke tanah kafan. Seketika cahaya putih menyembur, membentuk lingkaran doa yang membakar beberapa pocong yang terlalu dekat. Jeritan mereka terdengar memilukan, namun bukan jeritan kematian, melainkan jeritan pembebasan. Bayu menyadari, pocong-pocong itu bukan musuh sejati, melainkan jiwa-jiwa yang terjebak. Surono meraung marah, wajah-wajah di tubuhnya melolong bersamaan.
Berhenti, mereka milikku, mereka terikat selamanya. Bayu menutup mata, mengingat doa dari kitab Ki Surya. Ia membacanya keras-keras, meski darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Tubuhnya seperti terbakar dari dalam, namun ia terus melanjutkan. Cahaya dari keris semakin kuat, berubah menjadi lidah api putih yang mengelilinginya. Pocong-pocong yang tersentuh api itu menjerit, lalu meledak menjadi cahaya, akhirnya bebas. Surono menyerang, tangannya yang raksasa menghantam Bayu. Bayu terpental jauh, tubuhnya menghantam dinding nisan, tulang rusuknya retak. Namun keris tetap ia genggam. Bayu berusaha bangkit, meski penglihatannya kabur. Ia tahu, jika ia berhenti sekarang, semua jiwa akan hilang selamanya. Surono melangkah mendekat, suara langkahnya seperti guntur. Kau tidak bisa menang, Bayu. Kau hanya boneka doa, aku adalah abadi. Dengan sisa tenaganya, Bayu menusukkan keris ke tanah sekali lagi, kali ini sambil menjerit menyebut nama Tuhan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan cahaya putih membanjiri dunia sumur itu, membuat ribuan pocong berteriak bersamaan, seolah langit neraka runtuh. Cahaya dari keris membuka retakan besar di langit dunia bawah sumur. Dari retakan itu terlihat cahaya matahari yang menyilaukan, sesuatu yang tidak pernah ada di tempat terkutuk itu. Pocong-pocong berlari ke arah retakan, melompat satu persatu ke dalam cahaya. Suara jeritan mereka berubah menjadi nyanyian lega, tanda mereka terbebas. Surono berteriak semakin lemah. Tubuhnya mulai runtuh, kain kafan hitamnya hancur berkeping-keping, wajah-wajahnya meleleh hingga hanya tersisa tengkorak terbakar. Namun sebelum hancur total, ia menatap Bayu dengan tatapan penuh dendam. Kutukan ini tidak akan berhenti bersamaku. Kau akan tetap menjadi bagian dari kami. Tubuh Surono akhirnya meledak menjadi abu hitam, lenyap ditelan cahaya. Dunia sumur bergetar hebat, seakan-akan runtuh. Bayu terjebak di dalamnya, tubuhnya sudah tidak kuat untuk bergerak. Ia menatap cahaya besar yang masih terbuka di atasnya. Ia tahu, jika ia tidak segera melompat, ia akan terkubur bersama dunia pocong itu. Namun tubuhnya lumpuh, tulang-tulangnya retak, darahnya mengalir membanjiri tanah kafan. Dalam keputusasaan, ia mendengar suara Ki Surya lagi, lembut di telinganya, bangkitlah, Bayu. Kau belum selesai, kau masih punya jalan. Cahaya putih dari keris tiba-tiba mengalir ke tubuhnya, menutup luka-luka, memberi sedikit tenaga terakhir. Bayu menggenggam keris erat-erat, lalu dengan teriakan penuh sisa tenaga, ia melompat ke arah cahaya. Tubuhnya menembus retakan, melewati ribuan wajah arwah yang tersenyum lega, lalu melayang keluar dari kegelapan. Ketika ia membuka mata, ia sudah tergeletak di dekat sumur tua, di dunia nyata. Warga desa berkerumun, menatapnya dengan campuran takut dan kagum. Dari sumur tua itu menyembur cahaya terakhir sebelum akhirnya runtuh dan tertutup sendiri oleh tanah, seolah tidak pernah ada. Bayu terbatuk keras, mengeluarkan darah, namun ia tersenyum. Ia tahu Surono sudah lenyap, dan ribuan arwah telah terbebaskan. Warga desa menangis lega, beberapa sujud syukur. Namun di mata Bayu, masih ada bayangan gelap yang bersembunyi. Ia tahu kutukan itu belum sepenuhnya hilang. Malam itu, untuk pertama kalinya desa terasa tenang. Tapi di dalam hati Bayu, sebuah ketakutan baru mulai tumbuh, karena ia merasa sebagian dari Surono masih hidup di dalam dirinya. Warisan pocong yang baru. Setelah sumur tua runtuh, desa perlahan kembali tenang. Hewan-hewan yang mati mendadak tidak lagi membusuk, pohon-pohon mulai tumbuh segar, dan bau busuk menghilang dari udara. Semua orang mengira kutukan sudah benar-benar berakhir. Namun Bayu tahu kenyataannya berbeda. Sejak ia kembali dari dunia bawah, tubuhnya terasa aneh. Setiap kali ia bercermin, bayangan dirinya terlihat samar berbeda, matanya berwarna merah gelap, bibirnya sobek lebar, dan kulitnya penuh luka bakar. Awalnya ia mengira itu hanya ilusi karena trauma. Tetapi semakin sering ia bercermin, semakin jelas sosok lain itu menatap balik, bahkan tersenyum sinis. Kau pikir aku sudah hilang, Bayu? Tidak, aku hidup dalam darahmu. Suara itu terdengar samar dari bayangannya sendiri. Bayu terperanjat, menjatuhkan cermin kecil di tangannya. Pecahan cermin berserakan di lantai, namun dari tiap pecahan, wajah pocong dengan mulut lebar muncul menatapnya. Suara tawa kecil menggema, membuat bulu kuduknya berdiri. Bayu memukul pecahan-pecahan itu hingga hancur, namun suara tawa tidak berhenti. Ia menutup telinga, berteriak histeris, hingga tubuhnya jatuh ke lantai dalam peluh dingin. Warga desa mendengar teriakannya, namun saat mereka masuk, mereka hanya melihat Bayu terduduk pucat di tengah lantai, tanpa cermin atau pecahan kaca sama sekali.
Aku baik-baik saja, katanya, meski jelas wajahnya penuh ketakutan. Ia tidak ingin membuat warga tahu bahwa kegelapan masih ada. Namun dalam hatinya, Bayu sadar bahwa Surono belum sepenuhnya mati. Sebagian dari arwah itu kini bersemayam di dalam dirinya. Dan yang lebih menakutkan, ia bisa merasakan bagian itu perlahan tumbuh, seperti akar hitam yang menjalar ke dalam jiwanya. Malam-malam berikutnya menjadi siksaan bagi Bayu. Setiap kali ia mencoba tidur, mimpi buruk datang. Ia melihat dirinya terbungkus kain kafan, melompat-lompat di pematang sawah, sementara warga desa menjerit ketakutan melihatnya. Ia terbangun dengan keringat bercucuran, hanya untuk menemukan kain putih kusut melilit kakinya. Begitu ia menyalakan pelita, kain itu lenyap, meninggalkan bekas memar di kulitnya. Suara-suara juga mulai kembali menghantui rumahnya. Bisikan lirih terdengar dari sudut ruangan, lalu suara ketukan di dinding, seolah ada yang mencoba masuk dari balik tembok. Bayu menyalakan dupa, membaca doa, namun suara itu justru semakin keras. Kadang ia mendengar namanya dipanggil, kadang suara tawa anak kecil, kadang tangisan panjang seperti dari kuburan. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, kulitnya pucat, dan warga desa mulai khawatir. Mereka mengira Bayu kerasukan, namun tidak ada dukun atau kiai yang berani menyentuhnya. Dia sudah bukan manusia sepenuhnya, bisik salah satu warga. Kata-kata itu menusuk hati Bayu, karena ia sendiri merasa demikian. Setiap malam ia berusaha melawan, tapi rasa kantuk selalu menyeretnya. Dan setiap kali ia tertidur, ia merasa satu bagian dari dirinya hilang, dicuri oleh sosok lain yang mirip dirinya. Suatu malam, ia terbangun dan menemukan dirinya sudah berdiri di tengah pemakaman desa, tanpa sadar bagaimana ia sampai di sana. Kakinya kotor penuh tanah basah, dan di tangannya tergenggam segenggam bunga kuburan. Ia menjerit, membuang bunga itu, lalu berlari pulang. Namun dalam hatinya, ia tahu itu bukanlah sekadar tidur berjalan. Itu adalah awal perubahan, dirinya mulai menjadi bagian dari dunia arwah. Bayu, Raja Pocong yang baru. Desa yang sempat tenang mulai diguncang ketakutan baru. Warga melaporkan melihat sosok pocong di sawah, melompat-lompat di tengah malam. Anehnya, beberapa orang yang melihat sosok itu mengatakan wajah pocong tersebut mirip dengan Bayu. Wajah pucatnya jelas terlihat di balik kain kafan. Desas-desus menyebar cepat. Bayu bukan lagi manusia, kata beberapa orang. Ia penerus Surono. Suara-suara itu membuat warga semakin takut mendekatinya. Bayu mendengar semua itu, hatinya hancur. Ia hanya ingin menyelamatkan desa, namun kini desa menganggapnya sebagai ancaman. Beberapa pemuda desa bahkan mencoba mengusirnya. Mereka datang membawa obor, menendang pintu rumahnya, dan berteriak, "Pergi, Bayu. Kau membawa kutukan." Bayu berlutut, menangis, mencoba menjelaskan bahwa ia masih dirinya, bahwa ia masih manusia. Namun cahaya obor memantulkan bayangan aneh di wajahnya, mata merah dan senyum menyeramkan. Pemuda-pemuda itu ketakutan, menjatuhkan obor, lalu lari terbirit-birit. Mereka yakin Bayu sudah benar-benar berubah. Sejak malam itu, tidak ada lagi warga yang mau mendekat ke rumahnya. Bayu hidup sendiri, dalam kesunyian, hanya ditemani bisikan dan bayangan di dalam dirinya. Namun ia tidak marah pada mereka. Ia tahu, ketakutan mereka beralasan. Karena setiap kali ia melihat cermin atau bayangan air, ia memang tidak lagi sepenuhnya manusia. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar sudah ditakdirkan menjadi Raja Pocong berikutnya. Bayu kembali membuka kitab peninggalan Ki Surya, berharap menemukan doa atau cara untuk menghentikan perubahan dalam dirinya. Namun halaman-halaman kitab itu kini berbeda. Tulisan doa berubah menjadi aksara hitam yang berdenyut, seakan ditulis dengan darah. Dari halaman itu keluar aroma busuk, membuat Bayu hampir muntah. Ia menutup kitab itu, namun suara Surono terdengar jelas, "Kitab itu milikku sekarang. Kau bisa mencoba membaca, tapi setiap doa hanya akan membuatku semakin kuat." Dalam dirimu, Bayu menjerit, melempar kitab itu ke dalam api. Namun bukannya terbakar, kitab itu justru mengeluarkan asap hitam dan muncul kembali di meja kayu di depan matanya. "Kau tidak bisa membuang warisan ini, Bayu. Kau sudah terikat. Darahmu adalah darahku." Suara itu semakin keras, bergema di seluruh ruangan. Bayu memukul meja, menangis penuh putus asa. "Aku tidak ingin menjadi kau, Surono. Aku ingin bebas." Suara itu tertawa panjang, lalu berkata, "Bebas. Tidak ada kebebasan untuk jiwa yang sudah disentuh sumur kematian." Malam itu,
Bayu melihat tangannya sendiri berubah pucat, kuku-kuku memanjang, dan kulitnya menghitam seperti kain kafan terbakar. Ia menutup wajahnya, menjerit, lalu terjatuh pingsan. Dalam mimpinya, ia melihat ribuan pocong kembali berdiri di hadapannya, kali ini membungkuk, seolah menyambut rajanya yang baru. Saat terbangun, ia sadar bahwa warisan Surono kini hidup dalam darahnya, dan waktunya hampir habis untuk melawan. Bayu berjalan ke pemakaman desa pada malam berikutnya, membawa keris Ki Surya. Bulan purnama menyinari tanah, menciptakan bayangan panjang menyeramkan di antara nisan. Ia berlutut di depan pusara Ki Surya, menangis, lalu berkata, "Aku tidak bisa melawan lebih lama lagi, Ki. Aku sudah setengah mati. Ajari aku, apa yang harus kulakukan." Angin dingin berhembus, bunga-bunga di atas pusara bergoyang. Bayangan Ki Surya muncul samar di hadapannya, wajahnya teduh seperti biasa. "Bayu, kau memang tidak bisa melawan kutukan ini sepenuhnya. Tapi kau bisa memilih bagaimana kau mengakhirinya. Kau bisa mengorbankan dirimu agar tidak ada lagi Surono yang lahir." Bayu menunduk, air mata jatuh di tanah. Ia tahu, itu berarti ia harus mati. Namun jika itu satu-satunya cara, ia rela. "Kalau itu jalanku, aku akan menerimanya. Asal desa ini bebas, asal tidak ada lagi yang jadi korban," katanya lirih. Bayangan Ki Surya tersenyum, lalu menghilang. Hanya suara samar tertinggal, "Bersiaplah, Bayu. Malam terakhirmu sudah dekat." Bayu menggenggam keris erat-erat, menatap bulan purnama dengan mata penuh tekad bercampur ketakutan. Ia tahu, waktunya sudah ditentukan. Segera, ia akan menjadi pengorbanan terakhir untuk memutus rantai arwah penasaran. Dan ia hanya bisa berharap, pengorbanannya benar-benar akan mengakhiri kutukan yang telah menelan banyak jiwa itu.